Kalau kita bicara saat ini, kita bicara OPM dengan KNPB, itu orang-orang bodoh, orang-orang yang sudah gila. Sebaiknya sekarang bagaimana kita bangun kebun-kebun di Papua supaya kita sejahtera. Daripada kita bicara OPM dengan KNPB yang sudah benar itu. Karena tidak ada kemerdekaan itu. Kemerdekaan kita tidak ada lagi. Ya. Papua ini sejak 300-400 tahun lalu dia masuk dalam jajahan Belanda yang disebut itu Hindia Belanda. Itu sudah merupakan satu kekuatan. Ya. Sampai kemarin Belanda mundur ke bagian Papua dan dari Ambon sampai ke Aceh sana sudah merdeka. Sekarang Presiden Soekarno dia berjuang sampai Papua ini kembali ke tangan Republik Indonesia, kembali masuk kembali. Belanda sudah lari dari Papua ini. Amerika juga dukung Papua ini kembali ke Indonesia. PBB juga dukung Papua ini kembali ke PBB, ke Indonesia. Siapa yang nanti bisa itu bangkitkan itu? Ini sampai orang mati tidak dibangkitkan lagi. Itu orang bodoh itu. Kalau sekarang mari kita bicara bagaimana kita ciptakan sejahtera bagi orang-orang Papua, bagi anak-anak Papua, bagaimana mereka merdeka di dalam bidang ekonomi, bagaimana dia mereka di dalam kecerdasannya. Nah, itu saya kira itu yang maksud di akal. Kalau Otonomi khusus menjamin itu. kalau menurut Bapak setuju tidak itu tanggal 1 Juli itu dirayakan hari kemerdekaan OPM itu? Kapan Papua merdeka? Saya sebagai tokoh utama yang berjuang sebagai panglima sejak 62 sampai sekarang saya belum tahu merdeka di mana, belum ada. Tapi ya kita berjuang, kita memang berjuang. Kita ingin merdeka karena kita pikir itu yang terbaik. Ternyata itu tidak bisa. Amerika, PBB juga dukung Papua ini masuk ke dalam Republik Indonesia. Selesai. Kalau KNPB sendiri itu apa itu? KNPB itu orang bodoh-bodoh yang jalan itu. Dia jalan ke sana kemari. Sejahtera kan orang saya tidak ada. Jalan omong kosong saja. Iya. Ini yang terakhir Bapak, yang terakhir pesan-pesan Bapak untuk generasi penerus atau pemuda-pemudi untuk kemajuan masa depan bangsa bagaimana? Pesan saya itu anak-anak Papua yang baru lahir dan sudah besar, sudah pemuda, sudah sekolah. Sekolah yang benar, supaya kamu cerdas, kamu pintar, kamu tidak kena bodoh. Sehingga kamu tahu mana yang benar, mana yang salah, itu saja. Ya kalau orang bodoh itu gampang. Orang tipu, iya betul-betul, itu orang bodoh. Ya sekarang banyak orang jalan bodoh-bodoh, katanya merdeka, kapan merdekanya? Ngomong kosong itu. Sekarang itu sekolah. Sekarang saya ada bangun itu. Saya ada kasih tanah 10 hektar. Saya mau bangun itu sekolah unggulan, SMA unggulan, supaya anak-anak Papua bisa pintar, sejahtera, bisa pintar, cerdas, disiplin, dan rasa takut kepada Tuhan. Sehingga benar-benar Papua ini ke depan akan lebih baik lagi. Saya sementara bangun ini. Saya siapkan tanah, saya kasih cuma-cuma. Saya bangun. Saya sendiri bangun itu bikin bersih. Supaya generasi mulai ini bisa cerdas. Bisa pintar. Di Papua ini banyak yang pintar, Pak. Banyak. 1 sampai 10 itu berarti pintar. A sampai Z berarti sudah pintar. Tapi bagaimana A sampai Z bisa jadi lagu? Nyanyian, itu yang belum. Itu harus cerdas. Iya. Terus yang terakhir Bapak perkenalan diri dulu. Harusnya di awal memperkenalkan diri saya ini. Ya, saya ini nama saya orang panggil saya Julian Jakmare. Tapi nama kakek saya itu Cirakuri. Cirakuri karena saya ini lahir di dalam gua. Dibesarkan dalam gua, besar keluar. Dan masa muda saya sekolah di Napan sampai saya tamat SD di Mor. Terus saya lanjutkan dengan sekolah kelas 4 sampai kelas 6 di Wandamen. Waktu itu kan istilahnya itu Jongen Solo School di sana. Karena sekolah itu di seluruh Papua mungkin 3 buah saja, yang kelas 4 sampai kelas 6. Di sana selesai saya masuk LTS di Biak. Dari LTS Biak saya masuk UTS Jayapura.
tahun 62 itu Gubernur Bonai dia cari pemuda yang hebat, yang kuat, supaya jadi panglima perang. Maka saya terpilih jadi panglima perang. Kenapa sekarang saya diam? Saya malu, saya mau bilang saya panglima. Karena kita bagaimana yang bodoh-bodoh saja itu. Begitu. Jadi sekarang itu, panglima yang terbaik sekarang itu berkebun. Kita berkebun. Kita punya hutan Tuhan kasih itu luas, subur. Kita buat singkong saja bisa tumbuh. Iya. Masa kita tidak bisa ini? Transmigrasi datang, pemerintah kasih dia 2 hektar dolar bisa sejahtera. Masa kita tidak bisa? Saya ada buka tuh, 20 hektar di Topo 2. Yang sudah 4 kali saya jual rambutan. Dulu Panglima TPN atau OPM ya? Saya, Tahun Panglima OPM. Sebelumnya itu Samsor. Panglima Samsor sebenarnya. dari tahun berapa? Tahun 62. Sampai? Sebenarnya Samsor ya. Tapi karena Samsor itu karena terjadi terikatnya Papua Nugini dengan Papua. Dari Samarai Sorong. Ya kami mau bikin satu Papua dari Papua Nugini yang sekarang dengan Papua. Itu mau kita bikin satu negara yang disebut Samsor. Tapi karena Australia dan Inggris tahu bahwa sudah terjadi begitu, mereka merdekakan Australia, Papua Inggris cepat, lebih cepat. Supaya daripada akan bergabung dengan kami di sini. Maka terjadilah OPM. Begitu. itu dari tahun berapa Bapak menjabat? Itu terjadinya setelah PNG merdeka itu tahun 63 kalau tidak salah. 63. Ya. Sampai Sampai apa? Sampai kalau yang sebenarnya sampai tahun 75 saya menyerah itu sudah selesai. OPM sudah tidak ada. itu untuk seluruh Papua Barat gitu. Kalau itu ada itu orang-orang yang mungkin kelaparan karena tidak bisa kerja, cari makan, jalan bercerai saja. Baik. Kalau itu jadi, itu bisa OPM, bisa merdeka, saya pasti ada di situ. Saya pasti terlibat itu. Dan saya tahu bahwa tidak ada. Kalau kita merdeka begini Pak, ada kriteria, ada perhitungan. 5 negara di bumi yang punya hak veto untuk memberikan suatu kemerdekaan bagi suatu bangsa. Ya. Itu Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan Inggris, Belanda juga. tidak, Amerika, Cina ya, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris. Ya. 5 negara yang punya hak veto bisa memberikan kemerdekaan atau tidak. Kalau dari 5 negara salah 1-2 bilang tidak bisa. Sedangkan Indonesia pasti paling sedikit ada pegang 2 negara. Contohnya kemarin, waktu Presiden Soekarno berjuang buat Papua ini. Amerika tidak mau bantu kita buat masuk, Soekarno keluar dari PBB. Iya. Soekarno keluar dari PBB, dia pegang Rusia, Cina. Amerika bilang Belanda kau mundur sudah. Itu politik dunia. Yang kita harus baca itu, kita harus lihat itu. Jadi dengan sendirinya dunia tidak akan mengakui ada negara Papua itu tidak ada. Berarti intinya Bapak tidak setuju adanya peringatan tanggal 1 Oh Juli. tidak ada, itu buang-buang waktu dan tenaga energi saja. Daripada uang itu bikin kebun saja. Baik. Oke. Ya. Udah, Bapak, makasih banyak.